pada video kali ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar untuk trading mandiri. Jadi trading itu diklasifikasikan menjadi 3 menurut kami. 1, scalping, kedua intraday, ketiga swing. Nah, kalau untuk yang scalping, itu teman-teman tradingnya dalam jangka waktu yang cepat. Jadi dalam 1 menit, 5 menit, atau hitungan detik. Jadi cuma ngambil beberapa pips, masuk, udah untung keluar, masuk, udah untung keluar. Itu kayak gitu. Nah, kalau intraday itu harian. Jadi hari itu juga misalnya butuh waktu 2 jam, 4 jam, 5 jam, 8 jam. Biasanya di hari itu juga. Nah, kemudian terakhir adalah swing. Swing itu bisa punya posisi, kemudian bisa mingguan, bisa beberapa hari, itu swing. Baru dia panen, kayak gitu. Nah, sebenarnya lebih bagus mana? Nggak ada yang lebih bagus sih. Itu sebenarnya kecocokan masing-masing. Jadi ada orang yang cocok scalping, ada yang cocok intraday, ada yang cocok swing. Kalau saya sendiri lebih cocok untuk swing. Kalau teman-teman mau dapat duit lebih cepat, tidur lebih tenang, biasanya ambil yang scalping. Kalau memang mau yang lebih slow, lebih tenang, itu biasa ambil di swing. Tapi namanya swing ya, di ayun swing. Jadi kadang bisa naik, bisa turun. Jadi butuh waktu untuk bisa take profit. Jadi misalnya 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Udah debo naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Kan seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau trading, tolong pisahkan akunnya ya. Jadi mana yang scalping, mana yang swing itu dipisah. Jangan sampai jadi satu akun. Itu nanti bikin teman-teman pusing. Kalau swing itu tidak usah dilihat-lihat. Kalau misalnya scalping, teman-teman harus liatin benar-benar. Jadi tergantung style teman-teman yang mana, teman-teman bisa explore untuk masing-masing. Nah, untuk di mancing dolar sendiri, sinyalnya, kalau teman-teman lihat sinyal seperti ini dikeluarkan oleh Bang Ray, ini mayoritas untuk intraday. Teman-teman lihat cek time frame-nya, kalau misalnya 4H, 4 jam itu kan, atau 1 hari, itu berarti untuk swing. Tapi kalau misalnya 15 menit, 5 menit, 1 jam, nah itu biasanya untuk intraday. Nah, tapi kalau misalnya tipe sinyal seperti ini sudah pasti swing. Sudah pasti swing, biasanya bisa waktu mingguan atau bulanan. Jadi tolong pisahkan akunnya biar teman-teman nggak pusing. Jadi teman-teman mau pakai cara yang manapun itu sah, pakai metode apapun itu sah, selama itu menghasilkan profit. Karena pilihannya cuma 2, naik atau turun. Oke, sekarang kita bahas mengenai scalping. Di grup sendiri ada beberapa member yang jago untuk scalping. 1, Bang Andri. Lihat ini portonya Bang Andri. Jadi stylenya adalah dia main dengan lot besar, tapi dengan pips yang kecil, tidak begitu banyak. Dan intensitasnya juga nggak begitu banyak. Tapi hasilnya luar biasa. Kemudian ada Bang Bobby nih. Ini portonya. Kemudian ada Bang Yuda. Bang Yuda ini berhasil mengubah $5 jadi $100 dalam 1 hari. Itu sekitar 2000%. Nah, lihat. Ini portonya. Bang Yuda main dengan intensitas yang frekuensi yang banyak. Berkali-kali dia keluar masuk. Tapi take profitnya nggak banyak. Tapi dia keluar masuknya sering. Nah, hasilnya juga luar biasa. Scalping sendiri ini sebenarnya cocok untuk mereka yang bisa menghandle stres. Dan mereka yang bisa bergerak dengan cepat. Scalping ini menghasilkan uang yang cepat, tapi stresnya juga tinggi. Nah, ini butuh kecepatan tangan. Scalping bukan susah untuk dipraktekkan ya, susah untuk diajarin, karena ini berkaitan dengan feeling. Jadi teman-teman harus mengasah feelingnya sendiri, nanti lama-lama bisa ngeliat tuh, oh ini mau naik, ini mau turun. Liatin aja terus. Ini Bang Yuda, sebagai informasi aja, Bang Yuda ini bergabung di Mancing Dolar belum lama loh. Nah, ini tanggal dia bergabung. Tapi sekarang dia sudah jago. Kenapa? Tiap hari dia praktekkan itu scalping. Teman-teman lakukan itu juga. Butuh proses untuk biar bisa jago. Nah, untuk intraday sendiri, di sini ada beberapa member yang jago. Seperti misalnya contoh Bang Aribon ya. Kemudian Hidup Art, Nakama. Nah, ini stylenya masing-masing beda. Mereka pakai ilmu teknikal masing-masing. Bagaimanapun caranya, yang penting profit. Nah,
Misalnya contoh Bang Ari kita bahas sedikit, dia pakai teknik support resistance dengan trend line. Kira-kira seperti ini. Sederhana aja teman-teman, ketika di atas di sell, ketika di bawah dia buy, atas di sell, bawah dia buy. Dia pakai time frame 5 menit, 15 menit. Dan hasilnya luar biasa. Beliau pernah 1 hari, 2 hari lah ya, dari $5 ke $100. Nah ini juga hasil-hasil profit lainnya nih. Dengan teknik sederhana, beliau tidak pakai harmonic pattern, tidak pakai macam-macam, cuma mengandalkan garis trend line saja. Nah, kemudian ada Bang Hidup Art. Ini sekitar beberapa bulan lalu, beliau pas baru gabung merasa pusing, merasa mau nyerah, tapi untungnya beliau tidak menyerah. Sekarang lihat, beliau profit konsisten dan aktif banget di grup. Beliau juga tidak pakai harmonic pattern, dia pakai cara yang lain, tapi cocok. Nah kemudian ini juga Bang Nakama, luar biasa ketika profit seperti ini Bang Nakama. Dia juga punya cara yang lain, dia mainnya multi layer. Jadi ketika dia yakin itu udah di support, dia buy, kemudian dia banyakin layernya. Ketika sudah di resist, dia jual bertahap. Nah untuk intraday ini pakai time frame untuk analisanya 15 menit sampai 1 jam biasanya. Itu cocok teman-teman. Jadi salah satu cara untuk menentukan titik-titik ujung pembalikan arah seperti ini ataupun seperti ini di sini, itu salah satu caranya adalah menggunakan harmonic pattern. Jadi dalam tools Anda itu di bagian sebelah kiri di sini di patterns. Nah, ini ada cara untuk menggambar harmonic pattern. Itu bisa seperti pola XABCD seperti ini. Nah, ini bisa dapat ujung D, atau juga bisa pola ABCD, A, B, C, D, bisa seperti ini. Nah, intinya untuk mencari titik D ini menggunakan salah satu caranya adalah harmonic pattern. Kemudian, kalau sudah ketemu titik D, ini kan titik ujung, maka terjadi pembalikan arah. Nah, pembalikan arah ini itu awal dari tren baru. Pergerakannya tidak langsung seperti ini naik, enggak, jarang yang V-shape, tapi kadang dia bikin pattern di bawah sini, pattern pembalikan arah ya, misal di sini bikin triple top baru naik, atau dia bikin pola lain di sini, bikin misalnya naik, bikin inverted head and shoulder baru naik. Nah, apapun caranya, apapun polanya, pergerakan harga itu kalau dia misal balik arah, misal dari turun ke naik ya, dia akan seperti ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, seperti ini. Dia akan bikin swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Nah, base entry pertama adalah di sini kan, di titik D. Base entry kedua adalah di sini kalau Anda mau following the trend. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah nentuin ini pakai Fibonacci. Jadi cari di Fibonacci retracement. Ini lihat, ini kan arahnya naik. Berarti tarik dari bawah ke atas. Nah, ini pakai rasio 0,32, 0,6, dan 0,5. Ini rasio yang biasa dipakai. Terus kemudian mencet trend line-nya. Nah, trend line-nya ini menandakan nih, lihat ini bahwa trennya ke atas. Jadi ikutin ya, ketika dia ke atas, ini narik ke atas. Nah, maka retracement-nya barang ini biasa turun di nggak jauh-jauh dari area Fibonacci tadi, yang 3 tadi. Saya kasih tebal. Ya, jadi ketika naik,
harganya kan retrace turun ke bawah sini. Nah, ini di antara 0,382 atau 0,5 atau 0,618. Kalau mau antri cicil bisa di sini. Ini moderate buy, ini harga yang cukup bagus. Nah, Anda bisa antri di 0,618. Ya selanjutnya begitu. Dia naik lagi. Ya udah tarik lagi Fibo-nya dari sini ke sini. Nah, dia kira-kira retest akan ke 0,5 atau 0,382 atau ke 0,618. Kemudian dia naik lagi, turunnya kita lihat retracement-nya di mana. Ya tarik lagi dari swing terakhirnya. Nah, seperti itu aja teman-teman. Jadi teman-teman nanti belinya di mana? Belinya ya ketika ada rejection di sini, di area-area Fibonacci tadi. Bagaimana dengan kondisi downtrend? Kalau kondisi downtrend kan seperti ini. Misalnya kita dapat pola ini. Bagaimana dalam kondisi downtrend? Nah, misalnya kita dapat pola seperti ini, pola pembalikan arahnya. Lalu ada tren baru, ini kan bikin swing low. Naik, turun lagi. Naik, turun lagi. Naik, turun lagi. Naik, turun lagi. Nah, best buy pertama kan ada di sini. Di D. Best buy. Ada di D. Tapi teman-teman kan mencari best buy selanjutnya, mau buy di mana sih? Nah, mau di sini kah? Sudah pasti best buy-nya di sini, kemudian di sini gitu ya. Nah, untuk mencarinya sama caranya tadi, tarik Fibonacci retracement dari ini kan turun nih. Baru tariknya dari atas ke bawah, trennya kan turun. Nih dari atas tarik ke bawah. Ketika dia sudah terbentuk ini ya, terbentuk swing high dan swing low ya. Jadi ini udah terjadi, ini udah terbentuk, udah kira-kira pas dia udah di sinilah barangnya. Jadi ketika misalnya ini bisa dicari kalau barangnya sudah mantul di sini, pas di sini. Nah, di sini lah ketika ini udah di sini kayak gini nih. Nah, ini barangnya udah kayak gini nih. Teman-teman baru bisa nyari. Ini dia mantul di mana sih? Baru bisa tarik Fibo. Tarik dari atas sini ke bawah sini. Probabilitanya adalah di 0382, 05 atau 0618. Jadi teman-teman entry ini di sini 0,618. Sell. Kemudian di mana lagi? Ya udah tarik lagi. Tarik lagi dari atas ke bawah. Nah, kemungkinan ada di area 0,618 atau 0,5. Begitu selanjutnya. Ini juga dengan swing ketiga, tarik dari atas ke bawah. Nah, titik ini ketemu di misalnya 0,618. Ini kalau hanya menggunakan Fibo retracement saja. Agar hasilnya lebih efektif, kita perlu tambahkan beberapa indikator lain. Mari kita lihat. Nah, untuk menambah efektifan dari Fibonacci, teman-teman perlu menambahkan indikator. Indikatornya adalah RSI atau MACD. Ini saya coba hilangkan ya. Kita cari ulang, cari di indikator sini. Kemudian ketik MACD, Moving Average Convergent Divergent, dan RSI, Relative Strength Index. Tuh. Ini cukup pakai settingan standar aja, nggak usah aneh-aneh. Nah, kemudian teman-teman ketika mau, dan teman-teman perlu Google belajar cari itu apa namanya hidden divergence. Hidden divergence itu ada dua, ada hidden bullish dan hidden bearish. Seperti ini. Ini tanda kelanjutan tren. Teman-teman pahami ini, Google, lihat YouTube. Kita langsung praktek. Nah, jadi ini pada XAU. Saya pengen XAU ini, saya pengen buy. Ini kan dia lagi naik. Nah,
saatnya buy di mana sih? Nah, kita tarik Fibo-nya. Saya tarik Fibo dari sini ke sini, ke atas sini ya, tuh. Jadi tentuin mau di Fibo 0,5 apa 0,618 sih? Apa 0,382? Nah, setelah saya lihat, saya tarik Fibo-nya, tarik Fibo arahnya seperti yang tadi sudah diinformasiin, yang sudah diajarin. Ini arahnya ke sini ya, tuh. Nah, Fibo-nya saya tarik ke sini misalnya. Nah, saya lihat dia berhenti di sini, di 0,5. Tapi tahu dia berhenti di 0,5 gimana? Apa dia bablas turun? Nah, itu dari hidden bullish divergence, itu tanda kelanjutan dari suatu tren. Jadi teman-teman lihat, perhatikan ini baik-baik. Jadi ini ketika RSI-nya, nih RSI ini, nih dari sini ya, nih di sini RSI-nya. Ini harganya naik. Tapi RSI-nya sudah mentok turun. Di sini tuh, sudah turun. Ini juga sudah turun nih. Dari sini nih. Tuh, ini lebih rendah dari ini. Tapi ini lebih tinggi dari ini. Ini kan artinya ada suatu anomali. Saya gedein, tuh ada anomali. Nah, ketika ini terjadi, ini adalah konfirmasi tambahan untuk buy. Artinya apa? Ini harga sudah ditekan turun sampai momentumnya habis nih. Ditekan turun harganya sampai RSI momentumnya habis, sampai ke bawah. Tapi harganya nggak mau turun dari ini. Ini harganya sudah ditekan, tapi nggak mau turun dari ini. Padahal ininya sudah turun dari ini, tenaga untuk menekannya nih. Akhirnya apa? Dia naik. Pas di Fibo 0,5. Terus teman-teman juga lihat ada candle rejection nggak di situ. Nah, cek candle rejection. Nah, candle rejection itu seperti ini nih. Tinggal lihat yang ada ekor-ekor ini aja. Kalau misalnya ada ekor tekanan dari bawah ke atas, berarti dia mau naik. Dari atas ke bawah dia mau turun. Ini kan kita pengen nyari buy naik kan. Teman-teman lihat. Oh, ini ada beberapa rejection di sini nih pas di 0,5. Terus kemudian ketika setiap di 0,5 nih dia naik terus nih, naik terus. Nge-reject terus di sini. Nah, ini berarti support yang cukup kuat. Teman-teman bisa spekulasi buy di sini. Kemudian cut loss-nya di mana? Cut loss Fibo di bawahnya 0,618 ini. Cut loss-nya di sini berarti. Ini cut loss-nya di sini. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan downtrend? Jadi, kita lihat hidden bearish divergence kalau misalnya downtrend. Seperti ini ya. Ini kan turun. Kemudian kita mau lihat ini harga mau lanjut turun atau gimana, kita mau entry sell nih. Nah, kita lihat nih. Kita lihat dari kemudian ada rejection di sini kan. Berarti kan secara structure dia seperti ini kan. Nah, kita mencari misalnya entry sell di sini nih. Kita nyari entry sell di sini. Bener nggak sih entry sell di sini? Ini barang mau turun nggak sih? Nah, jadi caranya adalah teman-teman kita pakai Fibo. Jadi kita cari pakai Fibo. Kita tarik misalnya seperti ini. Tuh. Teman-teman lihat ini barangnya pair ini Audi NZD. Dia ada rejection di 0,5. Nah, ketika di 0,5 ini ada rejection, teman-teman lihat bawahnya. Ada hidden bearish divergence. Ini yang naik, tapi ini yang turun. Ini di MACD ya. Kalau di RSI, nah teman-teman juga lihat ada. Terserah mau pakai RSI, mau pakai MACD bebas. Nih, saya gedein. Kelihatan kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi udah ada konfirmasi dari Fibo, ada hidden divergence. Kemudian dilihat di sini, ini ada rejection di daerah sini nih. Tuh. Akhirnya harga lanjut turun. Jadi teman-teman perlu pahami nih hidden bullish divergence dan hidden bearish divergence. Ini sangat powerful sekali ya. Kemudian nanti kita akan lihat
bagaimana menggunakan garis MA. Jadi ini juga bisa kita bantu dengan garis MA. Kita bisa pakai Ichimoku juga untuk melihat apakah itu sudah area support atau area resist yang patut diwaspadai. Tadi kita sudah coba menggunakan Fibo retracement dengan osilator, yaitu MACD ataupun RSI. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi satu, yaitu Ichimoku atau time frame 15 menit. Ini ada hidden bullish di RSI-nya, tanda bahwa dia akan naik. Tapi apakah turunnya sudah cukup segini? Kita nggak tahu. Makanya kita tarik tadi, tarik garis Fibo dari bawah ke atas. Nah, saat ini BTC sedang tertahan di Fibo 0,382. Kemudian ada hidden bullish. Artinya teman-teman bisa spek buy sekarang di sini. Tapi apakah ini best buy? Kita perlu konfirmator satu lagi. Nah, caranya adalah seperti ini teman-teman kalau mau buy. Cicil dulu di 0,382, bisa cicil di 0,5, kemudian cicil di 0,618. Tapi kalau teman-teman mau agak sedikit lebih pelit atau lebih confirm, teman-teman harus cek di time frame lebih gede, lihat garis MA atau Ichimoku. Dalam hal ini saya suka pakai time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam di sini. Kemudian saya nyalakan Ichimoku. Ini nanti teman-teman bisa cari di indikator ya. Cari Ichimoku Cloud. Nah, nyalakan. Nah, pas di Ichimoku Cloud ini, teman-teman, ini lihat di sini. Ini saya hilangkan Fibonya ya. Nah, ternyata di area sini bertepatan dengan Fibo 0,5-nya. Jadi sudah didukung dengan retracement Fibo, didukung dengan RSI. Kalau kita lihat Ichimoku, ini ada support di sini nih. Ini saya hilangkan lagi ya, teman-teman lihat ya. Tuh. Nah, ini Ichimokunya. Tuh. Nah, jadi teman-teman bisa spek buy di sini, bisa nunggu di sini. Confluence kan teman-teman dengan Fibonya. Atau misalnya teman-teman pakai RSA, mau pakai garis MA. Ya udah buka 4 jam. Kemudian kita cek MA-nya. Saya pakai 4 MA ya di sini. Nih. 4 MA tuh. Bisa pakai moving average 50, 100, 220. Nah, ini saya buka. Nah, teman-teman lihat nggak garis ini? Garis yang warnanya ungu. Kebetulan garis MA-nya juga itu ada di Fibo 0,5. Nah, ini MA berapa kita cek ya yang warna ungu. Ternyata ini MA20. MA20 untuk time frame 4 jam. Nah, jadi diduga teman-teman, meskipun dia sudah mantul di 0,382, diduga best buy-nya ada di 0,5. Cukup simpel kan teman-teman? Teman-teman juga bisa padukan penggunaan Fibonacci tadi dengan garis trendline atau garis support dan resisten yang klasik. Contoh seperti ini ya. Ini gampang sekali teman-teman. Ini kita lihat. Kita pakai support dan resisten yang sederhana. Nih, ini kan resisten. Di sini ada rejection kan, di sini rejection, di sini rejection, di sini ada support tuh. Kemudian, jadi teman-teman lihat aja ini rejectnya banyaknya di mana sih? Nah, itulah adalah support dan resistennya dia, area-area yang perlu diwaspadai. Nah, ini kayak gini di sini. Next-nya area mana lagi? Next adalah area di sini. Nah, kemudian untuk menarik garis Fibonacci untuk mencari supportnya, ini kita tarik tuh, misalnya ke sini. Nah, ternyata BTC ini retrace di area Fibo 0,5 yang juga bersentuhan dengan support klasiknya dia nih. Kelihatan ya teman-teman ya? Nah, seperti itu simpelnya. Kemudian teman-teman juga bisa gunakan garis trendline. Garis trendline seperti ini. Ini tarik aja tinggal. Lihat
mana yang sering bersentuhan. Nah, ini bersentuhan kan, ini bersentuhan terus nih. Teman-teman tarik nih. Tuh, ini trend line-nya nih. Ketemu ini nabrak, turun, nabrak, turun, nabrak. Nah, ketika jebol dia retest, naik. Nah, kalau seperti ini dipadukan dengan Fibonacci seperti mana? Seperti bagaimana? Nah, ini tinggal tarik lagi. Ini tarik ke atas ini. Nah, kelihatan tuh. Jadi Fibonacci-nya bersentuhan dengan trend line seperti ini teman-teman. Tuh, ini bisa buy. Nah, ini juga masih satu area kan. Nah, ditambah tadi support and resistance klasik ada di sini. Ini berarti sudah 3 konfirmator. Teman-teman lihat lagi di MACD-nya atau di RSI-nya, apakah ini sudah oversold, overbought. Nah, ini kalau udah turun begini, ini turun begini, tuh pas turun gini teman-teman bisa spek buy. Apalagi turunnya kalau seperti ini nih. Ini saya besarin. Tuh teman-teman kalau bisa turun sebegini. Atau dia RSI-nya di atas begini, ini teman-teman bisa spek sell. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa pakai tekniknya Bang Ari, itu menggunakan channel trend line. Jadi sangat sederhana, kita cukup tarik garis di mana kita menghubungkan 2-3 titik yang saling bersentuhan di situ, yang bukan saling bersentuhan, yang sering bersentuhan di situ. Itu juga sangat efektif kalau mau untuk scalping atau intraday. Teman-teman bisa pakai time frame 1 menit atau 5 menit. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman ya. Teman-teman bisa coba cari di sebelah kiri ini Trendline Tools, cari misalnya parallel channel. Nah, ini kita hubungkan garis-garis yang sering bersentuhan di atasnya. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini teman-teman bisa trading berkali-kali. Ketemu garis atas, sell. Ketemu bawah, buy. Ketemu atas, sell. Ketemu bawah, buy. Begitu seterusnya. Sell, buy, berkali-kali. Jadi bisa untung sampai ya berkali-kali. Nah, jadi di sini juga misalnya contoh, ini saya mau pakai. Ini saya tarik ke sini. Nah, sesimpel itu teman-teman. Kalau mau trading cepat ya pakai time frame 5 menit atau 15 menit. Kemudian teman-teman bisa padukan dengan RSI juga kalau mau. Ketika dia di bawah, ini misalnya ketika di atas kan, ya kita belum bisa ngeliat lah kalau di sini. Nah, pas di bawah udah terbentuk ini, ya udah ini berarti kalau dia ke atas ini kita sell lagi, nanti kita buy, kita sell. Jadi gitu ya teman-teman. Ini contoh seperti ini kan naik, turun, naik nanti ya. Dengan gunakan paralel line yang sederhana. Cara lain juga memadukan analisanya dengan chart pattern. Jadi teman-teman Google aja, ini nggak usah dihafal. Chart pattern target. Teman-teman bisa lihat di sini misalnya kayak gini, double top, targetnya kemana kalau ini terjadi. Head and shoulder, target penurunannya kemana. Rising wedge, falling wedge, dan macam-macam ya. Nah, ini juga ada bullish pennant misalnya. Ini target kenaikannya adalah setinggi pole ini atau tiang ini. Nah, ini teman-teman Google aja. Nah, kita studi kasus di BTC. Kemarin di BTC, saya melihat adanya pola seperti ini. Ini saya sendiri nggak hafal namanya apa. Ini mungkin ascending triangle ya. Nggak begitu penting untuk dihafal. Cuma kalau ada pola-pola segitiga seperti ini, teman-teman harus aware. Nah, dia mau namanya seperti apapun, segitiga yang penting ini teman-teman harus aware. Ini saya lihat ada pola seperti ini. Berarti target kenaikannya berdasarkan teori adalah ini ditarik poolnya, di copy, di paste. Nah, pas di sini. Kemudian teman-teman waktu entry waktu itu adalah cara seperti ini saya. Ketika ini naik, koreksi, kita tarik garis Fibo-nya.
Nah, kebetulan ini berada di Fibo 0382. Ya, Fibo 0382 ada bukan symmetrical, ada ascending triangle. Kemudian di MACD dan RSI-nya, kali ini saya close dulu RSI-nya. Kita pakai yang MACD, sebenarnya sama aja, tapi kali ini lebih kelihatan jelas MACD-nya. Nah, ini lihat teman-teman. Ini ada hidden bullish divergence. Nah, ininya naik, ininya turun. Berhenti di Fibo 0,382. Artinya ini barang mau naik. Dia lanjut naik, targetnya kemana? Targetnya ke sini. Tuh, sepanjang pool ini. Target pertama sebenarnya di sini, teman-teman. Nah, di sini nih. Ini ditarik, disejajarkan dengan breaknya. Nah, kira-kira di sini nih. Kemudian, teman-teman juga bisa gunakan Ichimoku atau MA, tapi di time frame yang lebih besar. Saya pakai 4 jam. Kita lihat apakah ada garis support di situ. Karena kalau kita mau beli, kan itu kita belinya di support ya. Saya nyalakan misalnya Ichimoku. Nah, ternyata waktu di sini, nih, dia mantul di garis Ichimoku-nya. Dan bertepatan dengan Fibo 0,382. Saya close Ichimoku-nya, saya coba tes MA. MA yang biasa dipakai adalah settingannya gini. MA 50, 100, 200. Kali ini kita buka MA-nya. Nah, ternyata waktu itu juga Fibo 0,382 bersinggungan dengan garis MA 200. Jadi ini adalah support yang sangat bagus. Ichimoku ada di sini. Kemudian MA ada di sini. Fibo ada di sini. Disertai dengan tadi hidden bullish divergence. Hidden bullish divergence. Ya udah, ini ada tanda kenaikan, teman-teman. Bye. Teman-teman juga bisa padukan. Tadi kan kita pakai 15 menit untuk lihat sesuatu yang lebih besar lagi. Teman-teman bisa padukan dengan area support dan resisten klasik seperti ini. Misalnya contoh, ini simple sekali. Target kemana sih? Oh, ini resist selanjutnya nih. Ini ada di sini nih. Ini resist nih. Tuh, resist kan. Nih, dia mantul-mantul di sini kan. Kemudian mana lagi? Di sini support. Pas ketemu Fibo, pas ketemu support juga nih di sini. Nih, di sini kan teman-teman cari di mana harga itu banyak mantulnya. Ini kayak gini nih. Mantul di sini, mantul di sini, mantul di sini, mantul di sini, rejection, rejection. Ini setelah di break, break ke atas, dia mantul di sini. Jadi ini resisten, tadinya resisten, nggak tembus-tembus tuh. Tembus gagal, mau tembus gagal. Habis di break, sekarang jadi support. Nah, ya caranya sebenarnya yang ini sederhana. Ini teman-teman tarik lagi di sini nih misalnya nih. Ini support lagi di sini. Gitu, teman-teman. Nah, nextnya ini kalau misalnya naik, BTC ini kalau naik, resistnya di mana lagi? Ya di sini. Jadi take profit terdekat di sini kalau menggunakan teori support resistance klasik. Kayak gini, tinggal tarik-tarik garis aja dia banyak nyentuhnya di mana. Ini sebenarnya yang teknik paling gampang. Ini di sini. Kemudian untuk sistem yang swing, itu saat ini kita masuk semua di poin D, titik reversal, titik di ujung-ujung. Nah, saat ini teman-teman ikutin sinyal saja terlebih dahulu, sembari teman-teman baca dan tonton video-video lain yang dimana kita menjelaskan bagaimana cara swingnya. Kalau dari video-video ini masih belum jelas, teman-teman bisa tanyakan ke grup, dan kalau teman-teman juga ingin belajar lebih lanjut, silahkan. Ini ada buku Harmonic Pattern. Di dalamnya tidak cuma belajar tentang harmonik, tapi belajar semua teknikal. Ini buku tidak diperjualbelikan secara bebas. Jadi teman-teman bisa kontak Bang Ray untuk pesan bukunya. Ini harganya saat ini 618.000. Dan kalau teman-teman mau dapat bukunya secara gratis, itu juga bisa. Yaitu caranya adalah dengan mengajak 8 teman lain untuk bergabung di grup Mancing Dolar. Maka kami akan kasih bukunya secara gratis. Oke teman-teman, sekian 3 video singkat ini
sudah bisa teman-teman gunakan sebagai bekal untuk trading bersama mancing dolar. Ikuti prosesnya, kita semua di sini juga banyak yang masih belajar. Semoga teman-teman bisa konsisten dan menemukan style trading teman-teman sendiri. Semoga teman-teman profit selalu.